بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu agama karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan agama berdasarkan ilmu karena takut pada azab dan murka Allah. Itulah hakikat taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan seluruh yang ada di dalamnya, dan menciptakan kehidupan serta kematian. Tujuan utamanya lilibtila, untuk ujian. Ujian tentang apa? Ujian tentang kondisi keberadaan manusia. Siapakah yang terbaik amalannya? Qala subhanahu, وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dalam surat Hud ayat 7. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi selama 6 waktu, 6 hari. Dan arsy Allah berada di atas air, agar dia, yaitu Allah, menguji kalian siapakah yang terbaik amalannya. Wa qala subhanahu, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, di permukaan bumi ini, zinatan laha, perhiasan yang menghiasi bumi ini, agar kami menguji mereka, manusia yang hidup di permukaan bumi ini, ayyuhum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalannya. Wa qala subhanahu, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semuanya, siapa yang terbaik amalannya. Dalam surat Al-Mulk ayat 2. Ayat-ayat yang mulia yang dibacakan tadi memberikan satu kesimpulan dan makna bahwa ternyata kita hidup di permukaan bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita diciptakan untuk beribadah, dan Allah akan menguji ibadah kita. Siapakah yang terbaik ibadahnya? Siapakah yang terbaik amalannya? Bukan yang terbanyak amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan pada kesempatan yang mulia ini, yang perlu menjadi renungan kita,
dan kita berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam kehidupan yang nyata. Ma huwa ahsanu amala? Apakah amalan yang terbaik? Man huwa ahsanuna amala? Siapakah di antara kita yang terbaik amalannya? Kita diuji oleh Allah. Bisakah kita menjawab pertanyaan? Bisakah kita membuktikan dalam hidup ini siapa yang terbaik di antara kita amalannya? Ya masya rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada banyak kita menyimak perkataan salah seorang ulama salaf, yaitu Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tatkala membaca firman Allah dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, adalah amalan yang terikhlas dan yang terbaik. Beliau ditanya, ma akhlasuhu wa aswabuhu, wahai imam, apa itu amalan yang terikhlas, yang terbaik? Beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaba la yuqbal. Sesungguhnya amalan apabila ikhlas dan tidak saleh, maka tidak diterima. Wa idza kana salihan wa lam yakun, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisa, apabila amalannya benar, saleh, tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Sampai amalan tersebut hatta yakuna sawaban khalisa, sampai amalan tersebut menjadi amalan yang benar dan yang ikhlas. Al-ikhlasu ma kana lillah was-sawabu ma kana lis-sunnah. Yang ikhlas itu amalan karena Allah, dan yang benar itu amalan sesuai dengan sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ahsanu amala, beliau mengatakan walam yaqul aktsaru amala. Allah tidak mengatakan siapa yang terbanyak amalannya, bal ahsan, akan tapi yang terbaik. Dan amalan tidak akan menjadi baik kecuali apabila ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menambahkan, apabila amalan tidak memenuhi salah satu dari dua perkara tersebut, maka amalan tersebut batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sirna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang terbaik agamanya dalam menjalani agama Islam ini, orang yang senantiasa dalam beramal ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Dalam surah An-Nisa ayat 125, kata Allah, siapakah yang terbaik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yaitu agamanya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang ia dalam berbuat kebajikan. Maksud aslama wajhahu, yaitu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, dan maksud wa huwa muhsin, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir dari kalangan para salafus soleh dan ulama-ulama tafsir kontemporer di zaman sekarang ini. Keikhlasan parameter batinnya. Batinnya akan menjadi soleh, menjadi baik dan suci dengan ikhlas. Sementara parameter untuk mengukur kebaikan penampilan zahirnya adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bila amalan tidak terpenuhi keikhlasan, maka itu amalan kaum munafikin dan musyrikin yang mereka beramal hanya karena riya. Orang musyrikin beribadah
mengibadati selain Allah tidak ikhlas. Adapun bila amalan seseorang tidak mengikuti tuntunan Allah, tidak mengikuti sunnah, tidak ittiba kepada sunnah, amalannya sesat, menyimpang, juga tidak diterima. Tapi apabila amalan berlandaskan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itulah amalan ahlul iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Surah Al-Ahqaf ayat 16. Mereka lah orang-orang yang kami terima dari mereka amalan ahsanu amala, amalan yang terbaik yang mereka lakukan, dan kami akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka berada di golongan penghuni surga, janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Wa qala subhana, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya mengikhlaskan agamanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebajikan, mengikuti tuntunan Allah, syariat Rasulullah, falahu ajruhu inda rabbi, baginya pahala terhadap amalannya di sisi Allah, dan tidak perlu khawatir dan juga bersedih, karena Allah telah menjamin ibadah tersebut. Adapun yang tidak ikhlas, maka ditolak amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, ana aghna syuraka 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fi ma'iya ghairi taraktuhu wasyirka. Kata Allah, aku zat yang maha kaya, tidak butuh sekutu. Barang siapa yang buat kesyirikan, tidak ikhlas dalam ibadah kepadaku, aku tolak kesyirikan dan juga aku tolak dia dan amalannya. Adapun amalan tak sesuai dengan sunnah Rasul, ditolak oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada landasan dari perintah kami, tuntunan kami, sunnah kami, maka tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Allah hanya menerima amalan ahlut taqwa, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, amalan orang yang bertakwa itu amalan yang ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjuangan kita di dunia ini, negeri ujian dan cobaan ini, untuk bersungguh-sungguh mengaktualisasikan keikhlasan dan ittiba sunnah di dalam kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di permukaan bumi ini untuk diuji siapa yang terbaik amalannya, yang penuh dengan keikhlasan mengikuti sunnah Rasulullah. Di akhirat kelak Allah akan menanyakan kedua perkara tersebut kepada kita. Sudahkah kita di dunia merealisasikan keikhlasan dalam ibadah dan mengikuti syariatnya di dalam melakukan ketaatan kepadanya? Salah seorang ulama salaf, Abul Aliyah, mengatakan, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada semua manusia, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama, kata beliau, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadati di dunia ini?
Yang kedua, madza ajabtumul mursalin? Apa yang telah kalian ijabahi, kalian terima, kalian penuhi dari seruan para rasul? Jawaban yang pertama adalah dengan keikhlasan, hanya Allah yang kami ibadati. Jawaban yang kedua, dengan mengikuti syariat Allah, syariat Rasulullah. Karena itu yang dituntun, itu dituntut oleh Allah bagi kita, yang perlu kita taati, yang perlu kita laksanakan, yang wajib kita ikuti dalam rangka mentaati Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwa amalan kita ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tentu kedua hal itu tidak akan mungkin terrealisasi kecuali bila kita belajar tentang ikhlas dan belajar tentang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala an-nabiyil mustafa war rasulil mujtaba. Faqad amarakumullah bidzalika fi kitabihil karim faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا للصيام والقيام وتقبل منا سائر الأعمال يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون